Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami izin menjelaskan terkait paper dari teknologi pendidikan dengan judul aplikasi teknologi pendidikan bagi tenaga pendidikan dan masyarakat. Yang pertama yaitu abstrak, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ditambah ledakan aplikasi kecerdasan buatan AI generatif sejak 2022 sampai 2025, mengubah ekosistem pendidikan dari peran pendidik, metode pengajaran, hingga akses masyarakat terhadap pembelajaran. Paper ini mengkaji implikasi teknologi pendidikan bagi tenaga kependidikan dan masyarakat Indonesia dengan rujukan pada tren global, menguraikan peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaat sekaligus memitigasi resiko. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perubahan besar dalam ekosistem pendidikan dipicu oleh dua gelombang utama dalam dekade terakhir. Yang pertama yaitu adaptasi massal pembelajaran jarak jauh yang dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan sekolah dalam skala global dan percepatan adopsi platform daring. Lalu yang kedua munculnya generatif AI, misal ChatGPT, Blackbox AI, dan lain sebagainya, model-model serupa yang sejak 2022 sampai saat ini memasuki ruang kelas sebagai alat bantu belajar dan sekaligus memunculkan masalah atau etika penilaian. Fakta-fakta ini menjadi latar penting bagi analisis teknologi pendidikan saat ini. Lalu selanjutnya metodologi. Paper ini merupakan tinjauan literatur terfokus, literatur review dan polisi scan dan analisis kebijakan, mengkombinasikan laporan internasional UNESCO atau dokumen kebijakan, data digital nasional, serta artikel, berita dan kajian ilmiah yang relevan sampai 2025. Sumber-sumber utama dipakai untuk menguatkan pernyataan kunci tentang tren dampak kontemporer. Selanjutnya kerangka teori. Sebelum bahas implikasi praktis, penting memahami beberapa kerangka yang sering dipakai dalam studi teknologi pendidikan. Yang pertama TPEC ya, teknologi pedagogical content knowledge. TPEC menekankan bahwa pengajaran efektif dengan teknologi menuntut integrasi tiga pengetahuan, yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge. Guru tidak hanya harus menguasai materi pelajaran dan strategi pedagogik, tapi juga memadukan teknologi agar tercipta pengalaman belajar bermakna. Sebagai contohnya, yaitu guru matematika menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengajarkan trigonometri, menggabungkan pemahaman konsep, metode pengajaran, dan fitur teknologi. Yaitu yang kedua model SAMR, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Diperkenalkan oleh Ruben Tedura. Model ini menilai tingkat transformasi pembelajaran melalui 4 tahap, yaitu yang pertama
fusion, augmentation, lalu modification dan redefinition. Pada tahap substitution, teknologi hanya mengganti alat tradisional, misalnya mengetik esai alih-alih menulis tangan. Maksudnya yang tadinya menulis tangan, lalu saat ini mengetik dengan esai. Lalu di puncaknya redefinition, teknologi memungkinkan tugas yang sebelumnya mustahil, seperti kolaborasi penelitian real time lintas negara. Ya. Jadi teknologi dapat memungkinkan tugas yang sebelumnya mustahil menjadi berhasil gitu ya. Seperti tadi kolaborasi penelitian real time lintas negara. Tentunya salah satunya dengan daring seperti itu. Ada bantuan dengan Zoom dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga learning analysis dan personalized learning. Learning analysis LA adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan data tentang peserta didik untuk mengoptimalkan pembelajaran. Personalized learning memanfaatkan data LA untuk menyesuaikan jalur, kecepatan, dan konten belajar setiap siswa. Contoh, platform Moodle atau Canvas menyediakan dashboard kemajuan belajar yang memberi peringatan dini bagi guru dan merekomendasikan materi remedial otomatis. Kerangka ini membantu mengevaluasi apakah penerapan teknologi hanya memodernisasi cara lama atau benar-benar mentransformasi proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu implikasi bagi tenaga pendidikan. Di antaranya yaitu perubahan peran kompetensi guru atau tenaga kependidikan. Inti perubahan dari stake on the stake pengetahuan tunggal. Jadi wait on the side fasilitator bimbing proses belajar yang menggunakan alat digital. Ini memerlukan peningkatan kompetensi digital bukan hanya teknis atau mengoperasikan LMS, aplikasi konferensi, platform quiz, tapi juga kompetensi pedagogis yang baru, yaitu mendesain pelajaran hibrida atau blended gitu ya. Menilai hasil belajar berbasis proyek atau presentasi, mengurangi kecurangan berbasis AI, dan mengelola interaksi daring. Catatan praktis, institusi pendidikan perlu menyusun program pelatihan berjenjang, onboarding teknologi, pedagogik, digital, literasi data, etika penggunaan AI, di tingkat operasional, adanya analisis, mendesak guru untuk belajar membaca dashboard kemajuan siswa dan merespon intervensi pembelajaran secara tepat. Selanjutnya, perubahan metode pembelajaran dan asesmen. Blended learning, flipped classroom, semakin umum. Materi pengantar disajikan daring sementara waktu tetap muka dipakai untuk diskusi dan praktek. Asesmen tradisional, essay take home, tugas tertulis, dipertanyakan keberlakuannya karena kemampuan AI menghasilkan teks berkualitas tinggi. Banyak sekolah merancang kembali penilaian, lebih menekankan presentasi lisan, portofolio, asesmen, proktor, dan tugas in person untuk menguji kemampuan berpikir kritis dan aplikasi. Laporan media global menunjukkan guru juga merombak kebijakan tentang pekerjaan rumah dan penggunaan AI. Selanjutnya perubahan kerja dan kesejahteraan guru. Adopsi teknologi seringkali meningkatkan beban awal buatan bahan digital,
lalu menyesuaikan materi, lalu belajar untuk platform yang baru. Tanpa dukungan teknis dan waktu kerja yang memadai, resiko kelelahan kelelahan guru atau burnout meningkat. Oleh karena itu, kebijakan institusi harus memasukkan waktu alokasi, insentif pelatihan, serta teknisi pendukung. Tentunya ini yang akan menjadi beban biaya ya untuk pemerintah ataupun lembaga-lembaga setempat, lembaga-lembaga pembelajaran. Selanjutnya tantangan etika dan privasi. Pendidik harus paham isu privasi data. Penyimpanan data siswa di cloud atau third party dan bias algoritmik. Sistem AI memberikan rekomendasi pembelajaran yang mungkin memperkuat ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pengemban pedoman internal untuk menggunakan platform pihak ketiga dan persetujuan orang tua menjadi penting. UNESCO dan Badan Internasional telah mengeluarkan panduan tentang penerapan AI yang bertanggung jawab di Lalu selanjutnya aplikasi bagi masyarakat. Pertama yaitu akses dan inklusi peluang dan batasan. Lalu selanjutnya transformasi keterampilan dan ekonomi, perubahan budaya belajar dan masyarakat. Yang keempat yaitu resiko penyalahgunaan dan disinformasi. Yang pertama akses dan inklusi peluang dan batasan. Teknologi membuka peluang perluasan akses pendidikan, konten berkualitas, MOOC, modul daring, diakses oleh masyarakat di luar pusat kota. Namun, realitas di lapangan menunjukkan penetrasi internet belum merata. Per 2024, penetrasi internet di Indonesia sekitar 66,5% dengan 185 jutaan pengguna. Berarti masih ada puluhan juta yang belum terhubung atau mengalami konektivitas tidak handal. Ketimpangan akses urban, rural, kaya, miskin, membatasi pemerataan manfaat teknologi pendidikan. Lalu transformasi keterampilan dan ekonomi. Digitalisasi pendidikan berpotensi mempercepat pengembangan keterampilan yang relevan bagi pasar, yaitu coding, literasi data, dengan AI sederhana. Lalu selanjutnya, program vokasi dan kursus mikro dapat memperpendek jalur dari pendidikan ke pekerjaan. Namun tanpa kebijakan hubungan industri pendidikan yang kuat, ada risiko mismatch antara keterampilan yang diajarkan dan kebutuhan pasar. Selanjutnya yang ketiga, perubahan budaya belajar dalam masyarakat. Belajar kini lebih fleksibel, yakni dengan adanya online tersebut, ya, berbasis permintaan, micro learning, mendorong kultur lifelong learning. Orang tua, komunitas, dan lembaga non formal mainkan peran penting dalam mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif. Risiko penyalahgunaan dan disinformasi. Generatif AI juga memudahkan pembuatan konten palsu atau distorsi sejarah. UNESCO melaporkan kekhawatiran atas potensi AI yang menyebarkan informasi keliru tentang peristiwa penting. Ini menuntut literasi media yang lebih kuat di kalangan masyarakat dan siswa. Selanjutnya yang kelima, yaitu peluang utama teknologi pendidikan atau benefit. Beberapa ada 4 yang kami sampaikan di sini. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Kedua, skalabilitas sumber daya berkualitas. Yang ketiga, efisiensi administratif. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis data. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dan learning analitis maksudnya bisa menyajikan jalur pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan profil siswa. Lalu yang kedua, skalabilitas sumber daya berkualitas. Video pembelajaran, simulasi, bahan interaktif memungkinkan penyebaran materi berkualitas ke lokasi terpencil. Yang ketiga, efisiensi
administratif, otomatisasi absensi, penilaian awal dan pengelolaan data, mengurangi beban administratif, dan juga tentunya mengurangi kertas ya, penggunaan kertas, yang mana menjadi dampak positif bagi lingkungan. Selanjutnya pembelajaran berbasis data. Data penggunaan dapat digunakan untuk intervensi awal, misal remedial pada siswa yang tertinggal. Dan selanjutnya yang keenam, tantangan utama dan resiko. Yang pertama yaitu kesenjangan digital divide, akses infrastruktur dan kemampuan digital yang timpang menciptakan ketidaksetaraan. Yang kedua, etika dan bias AI. Algoritma yang tidak transparan dapat memperkuat ketidaksetaraan. Yang ketiga, integritas akademik. Ketersediaan alat generatif AI menuntut imajinasi kebijakan penilaian. Yang keempat, keterbatasan kapasitas institusional. Banyak sekolah atau universitas belum memiliki kebijakan formal terkait AI atau kurangnya panduan dan kesiapan. UNESCO mengindikasikan porsi institusi yang memiliki kebijakan AI masih sangat rendah globalnya. Yang ketujuh, kebijakan dan rekomendasi praktis untuk pemerintah, institusi, dan masyarakat. Pertama yaitu rekomendasi untuk pemerintah, baik nasional, provinsi, dan kabupaten. Itu percepatan akses infrastruktur, kebijakan etika AI, dan panduan nasional, dan dana pelatihan guru berkelanjutan untuk digital pedagogik dan literasi AI, baik berupa sertifikasi atau insentif. Selanjutnya rekomendasi untuk institusi pendidikan. Yang pertama, formalkan kebijakan penggunaan AI, desain ulang asesmen. Lalu yang ketiga yaitu bangun tim dukungan digital, teacher teknologi atau EC coaches untuk mempermudah adopsi teknologi. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi masyarakat dan orang tua, yaitu literasi digital dan literasi media. Dan yang selanjutnya yaitu kolaborasi sekolah dan juga komunitas. Lalu yang ke-8, implementasi di konteks Indonesia. Ini singkat kebijakan terkini. Beberapa dokumen dan kajian kebijakan Indonesia sejak 2022 sampai 2025 telah menempatkan transformasi digital pendidikan sebagai agenda penting. Penguatan kurikulum bernuansa teknologi, peta jalan literasi digital, dan penguatan kompetensi guru untuk digital, dokumen akademik dan kebijakan Kemendikbud ya, menekankan perlunya integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran coding ke dalam kurikulum dasar menengah, serta penguatan pelatihan bagi tenaga pendidikan. Namun, realisasi di lapangan tetap menuntut investasi, infrastruktur, dan program pengurangan kesenjangan akses. Kembali lagi, dananya juga gitu ya. Selanjutnya itu kesimpulan. Teknologi pendidikan menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi pembelajaran, khususnya bila dipadukan dengan kebijakan yang responsif, pelatihan tenaga kependidikan, dan perhatian serius terhadap kesenjangan akses. Namun, evolusi teknologi juga membawa tantangan, etika penggunaan AI, ancaman disinformasi, dan kebutuhan mendesak mendesain ulang sistem penilaian serta kapasitas institusional. Untuk itu, sinergi antara pembuat kebijakan, institusi pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat sangatlah penting. Yang terakhir yaitu rekomendasi akhir. Itu yang pertama, susun dan terapkan kebijakan nasional untuk penggunaan AI di pendidikan secara menyeluruh, baik dari kecamatan, lalu selanjutnya dari kabupaten atau kota ya, hingga nasional seluruhnya.
Lalu selanjutnya investasi infrastruktur dan program akses digital prioritas daerah terpencil. Ini juga penting karena banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan akses internet. Dan juga selanjutnya program pelatihan guru terstruktur dan berkelanjutan baik dengan TPACK atau TPACK dan pedagogik digital. Lalu yang keempat, reformasi asesmen agar relevan di era AI. Tes performatif, portofolio, asesmen berbasis kelas. Alhamdulillah, itulah presentasi kami dari Farid Muhammad. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.